Tema khotbah saya, apa itu namanya kebetulan? Dalam kekristenan tidak ada yang namanya kebetulan. Tangkap ini ya. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara anak Tuhan ya, bukan orang Kristen. Sebab ini harus ada perbedaan antara orang yang beragama Kristen dengan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Artinya anak Tuhan itu dia sudah membuka hatinya terima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan taruh rohnya. Jadi ada roh Tuhan di dalam hati kita. Itu anak Tuhan. Maka segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu bukannya kebetulan. Tangkap ini dulu. Makanya Alkitab berkata, Immanuel, Allah berserta kita. Kurang mantap, Allah di dalam kita. Tangkap ini ya. Oke. Nah, asal kita ada di tangan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah, dikendalikan Tuhan. Ya, tangkap ini nih. Nah, sebelum saya membahas soal yang rohani, kenapa ini bisa tercetus saya mau sampaikan. Saya lagi scroll TikTok. Ada yang umum ya, bukannya Kristen, bukannya rohani. Dia bertanya, saudara pernah nggak saudara kepingin makan bakso, 2 menit kemudian lewat tuh tukang bakso. Terus saudara berkata, itu kebetulan. Dan hal-hal itu sering terjadi gitu ya. Pengen makan apa, nggak berapa lama ada yang nganterin gitu ya. Pengen makan combro, tiba-tiba ada yang kasih hadiah ulang tahun saudara, combro. Saudara mungkin berkata, itu kebetulan ya. Ini bukan rohani ya. Dia bilang begini, kenapa hal itu bisa sering terjadi? Dia pakai bahasa ini ya, Inggris, entanglement quantum. Apa itu artinya? Adalah orang yang dalam zona ikhlas. Hatinya selalu tulus dan ikhlas. Jadi dalam menghadapi apapun, dia istilahnya apa ya, besar hati untuk menerima. Tangkap ini. Nah, orang yang hatinya di dalam zona ikhlas, maka dia akan menghadapi hal-hal yang tadi saya katakan. Pengen makan bakso, 2 menit kemudian lewat. Hal-hal seperti itu akan terjadi kepada orang yang punya zona ikhlas. Tangkap ini ya. Orang yang hatinya selalu tulus dan ikhlas, dia akan mengucap syukur dalam segala hal atau segala kondisi. Tangkap ini ya. Dan ucapan syukurnya dan sukacitanya dalam apapun yang dihadapi, itu selalu kepada Tuhan. Tangkap ini. Saudara sakit terus disembuhkan, saudara sukacitanya bukan kesembuhannya, tetapi kepada Tuhan. Saya bersaksi sedikit ya. Yang biasa main keyboard ini adalah anak saya ya, yang badannya gemuk sekali, itu beratnya 100 kilo lebih. Pada hari Selasa itu, saya pulang dari gereja setelah saya beresin TV ini, tiba-tiba saya dapat WA dari Lucky, anak saya ya. Tulisannya cuma begini, "Pak," terus foto dia, keringet dingin, apaan nih? Maksudnya apa nih? Terus WA-nya ngaco-ngaco gitu, BCA 268, ngaco. Akhirnya saya tahu setelah sampai rumah, dia itu tiba-tiba ketika dia pulang dari kliennya, naik motor, tiba-tiba ininya kayak kebas, kaku. Menurut kesaksian dia nyanyi puji-pujian, bisa lagi nih. Dia pikir biar sampai dulu ke tempat usaha dia. Akhirnya yang ketiga kali dia nggak kuat. Nah ini puji Tuhan, ini bukan kebetulan. Dia akhirnya menyampingkan motornya di Indomaret. Akhirnya dia tergeletak, stroke. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Kita nggak bisa. Dia mau pegang handphone tuh nggak bisa. Dia handphone begini-gini, jadi agak ngaco-ngaco. Ini ya. Akhirnya terus dibawa sama temannya ke rumah sakit. Dan Tuhan udah atur, set begini, set begini, set begitu. Akhirnya sekarang kembali normal lagi. Ya, itu maksud saya. Segala sesuatu yang terjadi ketika Lucky menghadapi itu, dan akhirnya hari ini dia pulang ya. Kan sembuh tuh, saya mau bilang sembuh sempurna, total, dan bahkan lebih baik. Saya bersyukur dong, tapi saya tidak mau mengucap syukur untuk kesembuhannya. Tapi saya mengucap syukur betapa baiknya Tuhan itu. Itu. Makanya setiap kali saya berdoa, Tuhan mampukan aku melihat dan menikmati kemurahan-Mu. Itu aja. Jadi ketika sakit disembuhkan, saya bukan bersukacita, bersyukur buat kesembuhannya. Tetapi saya bersukacita, bersyukur kepada Tuhan yang dahsyat. Saya ngomong sama Lucky. Tadi saya mau paksain dia
datang, saya pikir ya kita ikutin aturan dokter, hari ini pulang, saya bilang nanti sore kamu ibadah. Datang ibadah untuk mengucapkan syukur. Bisa nangkep ini? Siapa di sini dapat proyek besar? Jangan sukacita karena proyeknya, sukacita oleh karena Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi artinya dalam keadaan saudara sekarang baik, bisa duduk begini, ucapan syukur dong. Gak usah saudara kemalingan dulu. Akhirnya uang saudara, dompet saudara balik, baru mengucap syukur. Waktu dompetnya masih utuh, kok biasa-biasa aja lu? Apa saudara bisa mampu melihat dan menikmati kemurahan Tuhan, harus ngalami seperti itu? Tidak usah, makanya setiap pagi begitu bangun tidur, bisa melek, lihat tangan saudara gerak-gerak. Siapa yang kasih tangan Tuhan? Perasaan saya nggak pernah minta tangan nih, Tuhan kasih, ucapin syukur. Ya, sudah mengerti ini ya? Ini agak menyimpang. Sekarang saya mau bahas tentang apa itu kebetulan. Ya, jadi contoh ya, misalnya, pengen makan bakso, nggak berapa lama lewat tukang bakso. Masa saudara bersyukur sama si tukang baksonya? Aduh Jang, terima kasih Jang, lu lewat juga di sini, tahu aja gua kangen sama bakso lu. Aduh, padahal yang ngatur siapa? Tuhan. Ini contoh yang tadi anak saya mengalami stroke ya. Kalau saudara mengalami stroke tiba-tiba tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, dunia itu terasa runtuh loh. Pak Willy udah rasain ya Pak ya. Apalagi dia tulang punggungnya keluarga, nggak bisa ngapa-ngapain. Pegang handphone nggak bisa, ngapain nggak bisa, ngomong nggak bisa. Waduh, saudara bisa bayangkan ya. Tapi dalam hitungan kisah ini ya, kisah yang anak saya itu dia jam 6 kurang. Terus saya datang ke rumah sakit jam 7 lewat sekian, jam 8 udah bisa ngomong. Walaupun agak miring-miring gitu ya. Ah Tuhan dahsyat deh. Saya susah ceritain kehebatan Tuhan itu karena dia terlalu dahsyat luar biasa. Oke. Nah, saudara, di artikel yang bukan rohani dikatakan kenapa hal-hal itu sering terjadi, artinya yang kita katakan kebetulan karena kita ada di zona ikhlas. Artinya orang yang ikhlas adalah apapun yang dia hadapi, dia selalu mengucap syukur. Jangan saudara mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Kalau saudara mengucap syukur untuk hal-hal yang baik, saudara nggak perlu Roh Kudus, saudara nggak perlu diajarin. Tetapi kalau saudara mendapat satu masalah, persoalan yang menjengkelkan seperti film tadi, si ibu itu minta tolong sama anak muda, nggak mau nolongin, makan coklat begini, nyebelin kan? Mestinya si ibu itu bersyukur. Tapi dia belum tahu nih kejadian itu kan. Begitu dia kesel sama si anak muda itu, ambil tongkat, gubrak, syukur dia. Dia bilang, nak terima kasih ya, untung kamu nggak nolongin saya. Saudara bisa nangkep ini ya. Saya mau saudara hari ini naik tingkat dalam ucapan syukur. Kalau saudara nganggur bisa kerja, terus mengucap syukur, itu biasa. Saudara tidak perlu Tuhan. Saya ambil contoh. Saudara tahu WTC Menara Kembar ya, yang rubuh pada tanggal 11 September 2001 itu mematikan ribuan orang, dan banyak juga orang yang selamat oleh karena yang kata orang dunia itu kebetulan, tapi itu bukan kebetulan. Saya ambil dua contoh. Seorang mau ke kantor WTC Menara Kembar, tahu ya, yang rubuh ditabrak sama kapal oleh teroris, pesawat terbang yang dibajak. Waktu dia menuju ke kantornya, dia baru beli sepatu baru. Sepatu barunya itu bikin lecet kakinya. Mungkin kalau saudara yang nggak dipimpin Roh Kudus, ngomel kali. Sialan banget nih sepatu, baru gue beli di online, gue ketipu nih, bikin kaki gue lecet. Mati lu dia. Dia terus sedang ke kantor. Tetapi karena hatinya dalam zona ikhlas, begitu kakinya lecet, oleh karena sepatu baru, dia mampir dulu ke apotek. Beli apa tuh? Ya kayak Tensoplas itu namanya apa sih? Plester ya? Saya takut salah. Dia beli itu, ya terjadilah sesuatu, ya makan waktu sekian menit. Begitu dia keluar dari apotek itu, boom, rubuh. Dia bersyukur. Kalau enggak, mati. Itu contoh satu. Contoh dua, ada orang bisnis lah, apa mau ngapain gitu ya, untuk mau melakukan satu presentasi di Menara Kembar itu yang rubuh. Nah, mereka bertiga nginep di hotel yang nggak jauh daripada Menara Kembar itu. Nah, waktu lagi makan sarapan, teman kolega dia kasihin hadiah dasi. Mungkin saudara berkata, kok dasi doang? Mungkin bisnisnya miliaran.
Ya paling nggak kasih jongke, kan dapat proyeknya gede gitu ya. Dia dikasih dasi nih sama koleganya. Begitu dia terima dasi itu, dia sukacita nih. Wih, keren nih. Terus dia bilang sama koleganya, kamu jalan dulu deh. Gue mau balik nih ke hotel untuk nyocokin, karena pakaian saya yang sekarang ini nggak cocok dengan dasi yang saya terima, yang dibelikan oleh koleganya. Sukacita dia, pengen dipakai hari ini untuk presentasi nanti ya, mungkin setengah jam lagi. Lu jalan dulu, gue mau tuker baju nih biar cocok, biar matching dasi ini sama baju. Akhirnya dia balik lagi ke kamar, dicari baju, dapat, dia pakai itu dasi dengan penuh sukacita, menerima sebuah dasi yang proyek miliaran, nggak meremehkan dasi itu. Begitu dia sampai di lobi, boom! Apa yang terjadi? Menara itu rubuh. Sudah pikir itu kebetulan? Nah, di artikel yang bukan rohani dikatakan karena kamu punya hati yang tulus, hati yang ikhlas, menerima apapun selalu sukacita, ikhlas. Bisa nggak terima dasi itu sambil ngomel-ngomel? Kok dasi doang, paling nggak lu kasih jengke yang jutaan, betul kan? Bisa aja ya. Oke, itu saya cerita-cerita dulu supaya saudara bisa mengerti yang saya mau sampaikan apa. Banyak hal lagi selamat oleh karena maksudnya yang selamat dari menara kembar yang rubuh itu mengalami hal-hal yang kecil. Ngejengkelin, baju kecipratan kopi oleh anaknya. Harus ganti baju dulu, itu contoh ya. Nah, apa Alkitab katakan terhadap orang yang tulus dan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan kondisi? Saudara tahu Tuhan itu baik? Baik bagi siapa? Baik bagi banyak orang yang rajin berdoa, rajin ibadah, 1 tahun nggak pernah absen. Terus saudara berkata Tuhan itu baik bagi orang yang seperti itu. Siapa sampai bulan Oktober nggak pernah absen? Ada Pak, saya. Wah, pasti Tuhan baik sama saya. Apa seperti itu? Kita lihat ya, apa kata Alkitab. Tuhan itu baik bagi siapa? Mazmur 73 ayat 1. Coba baca, tampilkan. Ya, saudara mau tahu Tuhan itu baik? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Orang tulus pasti bersih, nggak ada udang di balik batu atau rempeyek. Kan ada kelihatannya tulus, baik. Saudara nggak tahu di balik itu ada apa. Betul? Nah, di sini dituntut adalah sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Nggak ada macem-macem. Apapun yang dilakukan, nggak ada maksud di balik itu. Nah ini, makanya seringlah terjadi hal-hal yang kelihatannya kebetulan. Itu bukan kebetulan, tetapi itu kemurahan Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan nyatakan ya. Hatinya bersih apa? Tidak berprasangka buruk, positive thinking. Ya, tangkap ini. Nah, orang yang hatinya dalam zona ikhlas, tulus, itu dia akan hatinya gembira terus dan bersukacita dan mengucap syukur dalam segala kondisi atau hal. Kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 16. Saya sering katakan, kita mau Tuhan lakukan apa yang kita kehendaki, tetapi kita pun juga harus bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu baru adil ya. Kita maunya Tuhan lakukan apa yang menjadi kehendakku, tapi kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu kan saudara mau menang sendiri. Nggak mungkin saudara akan mendapat hal-hal yang kelihatannya tadi saya katakan kebetulan ya. Dan Tuhan maunya apa? Kita punya anak, maunya anak itu termenung lesu, nggak ada semangat, duduk, sedih, nggak ada. Kita mau anak itu sukacita ya. Nah, Tuhan juga begitu, dia Bapa yang baik. Bersukacitalah senantiasa. Yuk, 17. Tetaplah berdoa, terjadinya komunikasi. Nah, di sini poinnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus Tuhan mau apa? Kita lakukan aja. Next dulu deh, biar nih.
Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan, walaupun yang kau hadapi itu mengecewakan. Mengerti? Ya, 19-nya dong. Janganlah padamkan roh. Tangkap ini. Saudara, untuk bisa saudara menghadapi sesuatu yang menjengkelkan,